Baik, kita mulai untuk materi yang ketiga tentang masalah penelitian. Adapun capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa memahami proses penelitian, dan yang kedua mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah penelitian, yang ketiga mahasiswa mampu membuat rumusan masalah, yang keempat mahasiswa mampu menggunakan mind map dalam identifikasi masalah penelitian. Di materi yang kedua tentang konsep penelitian, kita sudah membahas beberapa kriteria dari penelitian, yaitu tentang tujuan, misalnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ya itu adalah memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, adapun misalnya bentuk kontribusinya misalnya menemukan teori baru, merevisi fakta, ya, atau melakukan pengembangan, implementasi, dan sebagainya. Kemudian kriteria berikutnya adalah output dari penelitian. Nah, output dari penelitian ini yang pertama adalah inovasi atau produk, kemudian yang kedua publikasi, ya. Jadi penelitian itu diseminasikan atau disampaikan kepada orang supaya orang tahu, ya, penelitian yang dilakukan atau suatu masalah sudah bisa diselesaikan, ya, dari penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah masalah yang baru. Nah, ini kemarin yang ditanya oleh Nick Halen waktu di pertemuan pertama, ya, tentang masalah yang baru. Apakah kita bisa melanjutkan masalah penelitian dari masalah yang sebelumnya, ya. Nah, jadi 3 itu adalah output dari penelitian. Nah, terkait dengan masalah penelitian, ya, masalah penelitian ini dapat kita katakan sebagai ide penelitian. Jadi awal dari penelitian ini adalah dapatnya ide, ya, untuk menyelesaikan sebuah fenomena, misalnya kejadian yang terjadi di tengah masyarakat, ya, atau yang terjadi dalam pengamatan kita. Nah, ini materinya, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang proses penelitian. Jadi ada alur dari proses penelitian. Kemudian kita fokus di materi yang ketiga ini itu tentang masalah penelitian. Jadi yang akan banyak dibahas dalam proses penelitian nanti itu pada bagian masalah penelitian. Jadi masalah penelitian ini ada rumusan masalah, ya, kemudian bagaimana hubungan antara masalah penelitian dengan rumusan masalah, ya, kemudian bagaimana tujuan penelitian. Nah, lalu yang berikutnya adalah desain metodologi. Nah, ini masih terkait dengan masalah penelitian. Ketika sebuah penelitian dilakukan, ya, kita harus menyusun kerangka teoritis dan filosofis dari sebuah penelitian. Nah, kerangka teoritis dan filosofis itu merupakan metodologi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan penelitian. Nah, yang terakhir kita akan melihat tentang mind map. Ya, jadi apa kegunaan dari uh, peta pemikiran. Jadi kita menjelaskan bagaimana buah pemikiran kita, ya, dari sebuah permasalahan atau sebuah penelitian. Ini pendahuluannya. Nah, langkah terpenting dalam proses penelitian adalah memilih dan mendefinisikan masalah penelitian dengan tepat. Bila sebuah masalah itu sudah kita temukan,
ini bisa dikatakan bahwa kita sudah menyelesaikan setengah dari penelitian. Nah, ini gambarnya ya, jadi ada penelitian ya. Nah, ini bentuk dari mind map-nya. Jadi ini ada penelitian ya, kita petakan permasalahan ini ya. Kemudian apa-apa saja solusi yang mungkin dari dari masalah ini. Ya, ini salah satu bentuk dari mind map ya. Jadi kita melakukan pemetaan terhadap permasalahan dan memberikan kemungkinan solusi dari permasalahan ini. Nah, kita lihat bagaimana proses di dalam penelitian. Kalau kita lihat alurnya, penelitian itu merupakan siklus. Ya, jadi dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi ada penyelesaian, nanti penyelesaian itu memperbaiki permasalahan. Ya, artinya kalau kita lihat di sini, maka akan ada kemungkinan masalah ini sebenarnya belum selesai. Jadi masih ada peluang untuk menyelesaikan menggunakan cara yang lain, ya. Sehingga nanti kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan itu masih memberikan perbaikan atau memberikan solusi yang tidak, maksudnya yang tidak eksak ya. Jadi masih bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lain. Lalu kalau kita lihat pertama, proses penelitian ini dimulai dari permasalahan penelitian. Ya, jadi di bagian kiri ini saya berikan adalah kuncinya ya. Jadi ada kata kuncinya di sini ya, terkait dengan blok diagram yang ada di dalam proses penelitian. Ya, jadi setelah sebuah permasalahan ditemukan, atau misalnya sebuah permasalahan baru ditemukan secara umum, jadi kita baru memikirkan, oh ini ada sebuah masalah dalam topik machine learning misalnya. Baru terpikirkan misalnya begitu ya. Jadi kita baru memikirkan masalah dalam topik bidang ilmu misalnya. Bidang ilmu misalnya machine learning. Apa topiknya ya? Dalam machine learning kan bisa macam-macam. Ada klasifikasi, ada prediksi, ada estimasi, ya, ada deteksi dan lain sebagainya. Jadi kita baru memikirkan permasalahan, misalnya di bidang machine learning. Atau misalnya kita sudah mempunyai sebuah masalah yang memang sudah menspesifikasikan sebuah fenomena. Misalnya kita melakukan deteksi terhadap buah, ya, misalnya melakukan deteksi terhadap buah, misalnya melakukan deteksi buah busuk, ya, menggunakan pendekatan citra digital. Nah ini permasalahan kita sudah ada, jadi sudah mulai kelihatan kita mau lakukan deteksi terhadap busuk buah menggunakan pendekatan citra digital. Nah tentu kita lagi mencari, ya kira-kira kalau ini masalahnya, bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Kemudian di dalam permasalahan yang kita angkat ini, ya, apakah ada bagian-bagian lain yang bisa diselesaikan? Artinya kita memetakan ya permasalahan ini dalam bentuk sub-sub masalah. Nah, ketika kita mau mencari tahu bagaimana teknik atau bagaimana cara penyelesaian dari permasalahan yang kita temukan atau yang akan kita jadikan bahan penelitian, ya, maka kita perlu mencari literatur di sini. Ya, kita mencari kajian teoritis dari permasalahan yang kita punya. Ya, kajian teoritis ini bisa kita lakukan dengan membaca buku, ya, jurnal penelitian, atau laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, ya. Dan ini ada kata kuncinya di dalam melakukan pencarian literatur, yaitu adalah waktu. Ya. Nah, ada beberapa, misalnya dosen ya, beberapa dosen di tempat kita ini itu yang agak rigid dengan masalah literatur review, ya.
Jadi misalnya seorang dosen itu dia minta bahwa literatur review itu harus 5 tahun terakhir. Ya, jadi misalnya artinya ketika Anda melakukan penelitian misalnya di tahun 2021 lah misalnya nanti ya, misalnya Anda di semester 7 sudah mulai melakukan penelitian ya. Sesuai dengan konsep penelitian kemarin, semester 1 sampai 6 itu masih kuliah, nah, semester 7, 8 mulailah meneliti. Ya, mungkin nanti di semester 7 Anda sudah mulai melakukan pembuatan proposal ya, dan seminar proposal. Nah, jadi nanti ketika Anda membuat landasan teori ya, itu ada beberapa dosen di tempat kita ini yang sangat rigid terhadap waktu dari landasan teori. Ya, ada yang minta misalnya 5 tahun terakhir. Gitu. Ya, kalau 5 tahun terakhir berarti Anda mulai 2021 paling rendah jurnal yang Anda cari itu harus yang di tahun 2016 gitu kan. Atau ada juga yang misalnya dosen ini yang oke 10 tahun terakhir lebih ini dia lebih lunak syaratnya. Ya. Nah, tetapi ya ini sebenarnya sudah menjadi memang kesepakatan ya. Secara tidak apa ya, yang secara tidak resmi memang mungkin orang bilang 5 tahun terakhir. Tapi kalau yang di dalam kesepakatan resminya, literatur review ini itu maksimal memang 10 tahun terakhir. Jadi kalau Anda membuat proposal nanti di tahun 2021, ya maka buku laporan atau jurnal yang bisa Anda review itu yang 10 tahun sebelum 2021. Ya, jadi paling lama itu adalah 2011. Ya. Nah, setelah misalnya didapat atau dilakukan pencarian terhadap literatur, ya, maka Anda akan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan. Tadi secara garis besar mungkin Anda sudah dapat ya permasalahannya bagaimana mendeteksi busuk buah menggunakan pendekatan citra digital. Nah, di sini nanti Anda akan membreakdown ya. Misalnya untuk deteksi busuk buah ya dengan pendekatan citra digital, metode apa yang digunakan? Misalnya perlu metode machine learning neural network ya. Kemudian bagaimana akurasinya? Ya, menggunakan neural network itu bagaimana akurasinya? Kemudian ini sudah dua masalah yang Anda temukan. Jadi pertama, bagaimana metode neural network mendeteksi buah. Yang kedua, bagaimana akurasinya, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana waktu komputasinya misalnya. Neural network kan kita tahu kan, dia punya hidden layer, bahwa hidden layernya itu semakin banyak, maka akan semakin besar konsumsi waktunya. Ya. Nah, di sini Anda akan menemukan nanti ya, terjadinya permasalahan yang didapatkan dari literatur yang sudah Anda baca. Nah, jadi dari literatur nanti Anda bisa menyusun permasalahan atau sub-sub masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian. Nah, selanjutnya ketika sub masalah sudah bisa didapatkan, ya, langkah berikutnya adalah melakukan perancangan terhadap metodologi penelitian. Jadi, bagaimana kerangka teoritis dan kerangka filosofisnya? Apa-apa saja alat dan bahannya, ya. Kemudian bagaimana alur kerjanya, ya. Nah, metodologi ini itu haruslah asli. Jadi bukan asli maksudnya memang yang rancangan yang Anda buat. Jadi bukan meniru atau menduplikat dari penelitian orang lain, ya. Nah, setelah didapatkan kerangka teoritis dan filosofisnya, langkah-langkah kerjanya seperti apa, alat dan bahannya apa, termasuk misalnya di sini software yang digunakan atau hardware yang digunakan, ya. Mulailah Anda melakukan pengumpulan data, ya. Nah, data ini itu terkait dengan etika nanti. Etika ketika melakukan penelitian. Ya, kumpulkanlah data secara objektif, jangan subjektif. Ini etikanya nih. Ya. Jadi data itu dikumpulkan secara objektif. Ya. Kemudian data yang Anda kumpulkan jangan yang mengarah ya kepada data yang sesuai dengan yang sesuai misalnya dengan hipotesis awal Anda saja. Ya.
Jadi misalnya Anda mau mendeteksi busuk buah tadi, lalu Anda lihat diambil saja sampelnya atau datanya yang kulit buahnya memang sudah berubah warna misalnya. Padahal ada busuk buah itu yang kulit warna buahnya itu belum berubah, tapi di dalamnya sudah busuk. Ya. Nah, jadi objektif kita melakukan pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis, ya analisis ini adalah proses bagaimana pengolahan, ya, kemudian penyajian data, ya, hasil dari pengumpulan data tadi. Jadi data misalnya bagaimana diolah, bagaimana disajikan, ya, kemudian bagaimana diinterpretasikan, bagaimana ditampilkan, ya, ini dilakukan dalam bagian data analisis. Nah, data yang Anda analisa ini itu harus Anda jaga kerahasiaannya, ya, jangan disampaikan kepada orang lain misalnya, ya. Karena ini adalah data yang Anda olah dengan jerih payah Anda sendiri. Jadi ini sebenarnya ada rahasianya. Jadi ya, ini kata kunci yang di sini. Anda harus menjaga kerahasiaan dari data yang Anda analisis. Jangan umbar data Anda pada orang lain, ya. Karena Anda sudah melakukan pengolahan data, ya, dari data yang sudah dikumpulkan. Ini pun perlu waktu nih, perlu waktu dan biaya ketika melakukan pengumpulan dan analisis data. Nah, berikutnya setelah data dianalisis, kemudian diinterpretasikan. Ya, jadi diinterpretasikan dalam bentuk hasil penelitian. Ya, tulislah hasil penelitian, ya, di skripsi, kemudian lakukan lakukan pembahasan di sana dengan memberikan argumentasi, ya, yang mendukung terhadap analisis data yang sudah Anda lakukan. Nah, kemudian yang terakhir setelah dilakukan setelah didapatkan hasil penelitian, ya, Anda menuliskan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan Anda ini nanti itu menjawab dari hipotesis yang sudah Anda sebutkan di awal. Misalnya hipotesis di awal, ya, itu sudah Anda tulis misalnya di dalam research problem atau rumusan masalahnya, Anda sudah punya apa-apa saja yang akan diselesaikan. Nah, di sini, ya, di dalam kesimpulan Anda harus menjawab apa permasalahan yang sudah atau yang sudah Anda rumuskan, ya. Jadi apa yang masalah yang sudah Anda rumuskan di dalam rumusan masalah itu dijawab di dalam kesimpulan ini. Nah, ini memperbaiki, ya, atau melakukan konfirmasi terhadap hipotesis yang sudah Anda tulis pada bagian awal permasalahan itu mulai diteliti. Nah, kalau kita lihat di sini, artinya ada siklus, ya. Ketika kesimpulan itu sudah menjawab dari rumusan masalah yang Anda buatkan, ya, maka akan ada kemungkinan, ya, misalnya munculnya permasalahan lain. Ya, jadi ketika Anda melakukan penelitian, misalnya di hasil penelitian ini, dari hasil analisis data Anda menemukan bahwa ada kemungkinan atau masalah lain, ya, setelah Anda lakukan analisis terhadap data ini. Misalnya, ya, yang busuk buah tadi, ya, yang dapat Anda simpulkan atau yang bisa Anda tulis dalam hasil penelitian itu misalnya busuk yang terjadi pada bagian apa misalnya, ya, buah itu kan dia berbentuk lingkaran tuh, ya. Jadi pada sekeliling buah saja yang bisa misalnya dideteksi busuk buahnya. Tapi Anda tidak bisa mendeteksi bagaimana kalau busuk buah terjadi di kepala atau di pangkal buah. Atau misalnya terjadi busuk buah di bagian ujung buah misalnya. Itu tidak bisa dideteksi.
Ya, nah ini jadi masalah baru. Masalah baru ini nanti yang bisa dituliskan, ya misalnya di dalam saran, ya, sehingga ini menjadi output penelitian. Orang bisa melihat, oh ini ada masalah baru. Masalah baru ini jadi penelitian bagi pembaca dari penelitian Anda atau skripsi yang Anda tulis. Nah ini adalah proses penelitian ya. Kita akan breakdown nanti lebih dalam di bagian permasalahan ya, jadi masalah penelitian. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti kalau tidak seperti itu nanti saya ngomong sendiri. Pak, Ya, mau silakan, bertanya. ya. Jadi di bagian conclusion itu dia tuh harus menemukan masalah baru lagi ya Pak, gitu biar diteliti orang lain atau bagaimana Pak? Bagus nih pertanyaannya. Jadi tidak. Jadi itu bukan kewajiban nih kalau kita menemukan masalah baru. Tetapi ya ketika kita melakukan penelitian, seperti yang saya bilang tadi, kita dapat bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh penelitian kita. Seperti misalnya kita yang di penelitian kita hanya bisa deteksi busuk buah itu di sekeliling buah saja. Tapi di pangkal dan di ujungnya kita tidak bisa. Nah ini kan temuan bagi kita. Ya, tapi kalau misalnya dalam penelitian itu, ya kita sudah mengcover seluruhnya misalnya busuk buah itu dapat bukan hanya di sekeliling tapi di ujung di pangkal ya di ujung di pangkal itu dapat. Ya mungkin di sarannya bukan masalah baru yang disampaikan tapi perbaikan misalnya bahwa dengan metode ini ada beberapa kelemahan yang dihasilkan misalnya hasil analisa Anda. Misalnya waktu komputasi, ya, misalnya waktu komputasi menjadi lama, ya, jadi mungkin perlu pengurangan terhadap hidden layer untuk layar neural network-nya misalnya, supaya waktu komputasinya lebih cepat. Atau perlu metode training yang berbeda, misalnya atau menggunakan pendekatan yang berbeda, bukan supervised learning misalnya, tapi menggunakan unsupervised. Nah ini bentuk saran ya yang diberikan. Jadi bukan hanya, jadi kalau misalnya kita tidak menemukan masalah baru dari penelitian kita ya jangan dicari-cari gitu. Tapi mungkin berikan saran perbaikan atau misalnya pengembangan dari penelitian yang kita lakukan ini. Oke, gitu Nick ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini kan yang pertama kan konklusi kan katanya tadi kan akan ditemukan masalah baru misalnya kan. Ya. Kalau masalah barunya ditemukan setelah sidang, kan ada sidang skripsi kan. Setelah sidang baru ditemukan masalah barunya. Apakah dilampirkan juga atau gimana Pak? Oke, ini siapa namanya nih? Nah, suaranya ingat. Fikri. Oh, Fikri ya. Wah, udah lama enggak ketemu Fikri ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, kalau sama Nick masih ada jumpa. Jadi begini Fikri, yang ditanya ini yang ketika kita ujian akhir atau seminar hasil? Iya Pak. Ya, yang mana? Maksudnya yang seminar hasil atau waktu ujian akhir? Kurang saya, pokoknya setelah di konklusinya kan bukan kita yang temukan tapi orang lain. Setelah antara dua tuh saya kurang paham juga sih Pak. Tapi yang kalau kita kan yang dari tadi Nick tadi itu kan kita yang menemukan masalahnya sendiri. Tapi kalau yang tadi kayak seminar hasil atau apa kan yang penguji kita yang mengetahui ada kekurangan dari penelitian kita. Baik, ya. Jadi mungkin yang saya tangkap ini kayaknya di seminar hasil nih. Kalau di seminar hasil ya itu terjadi misalnya perbaikan yang dilakukan oleh dosen penguji, misalnya dalam konklusi penelitian ya atau kesimpulan penelitian. Ini mungkin ya sebenarnya secara tersirat itu sebenarnya sudah ada di penelitian kita. Cuma tersuratnya kita belum tuliskan. Biasanya itu yang ditangkap oleh dosen penguji. Ya. Karena dosen penguji juga tidak terlibat langsung di dalam penelitian Anda. Yang tahu itu Anda dengan pembimbing Anda sebenarnya. Ya, penelitian yang Anda lakukan, itu yang Anda tahu itu misalnya Anda dengan pembimbing Anda. Kecuali memang penguji itu melakukan penelitian yang sama pula dengan Anda misalnya kasusnya. Mirip ya.
Ya, itu pun dia mungkin bisa menambahkan kesimpulan yang umum, ya. Misalnya kesimpulan umum itu saya beri contoh begini misalnya. Di dalam machine learning neural network misalnya ya, itu kan semakin sedikit hidden layer-nya, waktu komputasinya semakin cepat. Nah sekarang misalnya Anda buat 3 hidden layer, Anda buat deep learning itu misalnya. Ya, bukan pakai back propagation lagi, tapi deep learning, hidden layer-nya lapis 5 itu misalnya. Nah, tapi Anda mengolah data itu misalnya cuma 10.000 data, yang kan tidak imbang. Anda pakai deep learning, tapi datanya 10.000, pakai hidden layer misalnya 5 lapis, inputnya misalnya 10, kemudian outputnya 5. Ya ini kan tidak imbang dengan spesifikasi deep learning. Ya. Nah mungkin ini lebih pas kalau Anda pakai neural network back propagation. Jadi hidden layernya cuma 1. Datanya cuma 10.000. Ini masih bisa menggunakan back propagation. Nah, dengan spesifikasi data seperti itu ya, 10.000, kemudian outputnya cuma 5, inputnya 10, misalnya ada 10 kelas, kemudian nanti atau 10 variabel, lalu outputnya 5 kelas misalnya. Kenapa Anda harus pakai deep learning? Ya, deep learning itu kan untuk big data, data yang besar. Kalau data 10.000, buat apa pakai deep learning? Komputasinya menjadi lebih lama. Nanti ketika Anda sampaikan konklusinya misalnya bahwa waktu komputasi itu misalnya berorde kuadrat misalnya, Anda buat bilang gitu ya. Tapi dengan deep learning, misalnya Anda bilang dengan deep learning, dia kan berorde kuadrat, tapi karena Anda menggunakan lapis 5 tadi, ordenya apa namanya tuh, polinomial, yaitu pangkat 5 misalnya Anda bilang. Sementara menggunakan back propagation, itu waktu komputasinya ordenya cuma linear, n saja misalnya. Karena 1 lapis cuma hidden layernya. Ya. Nah, biasanya seperti itu yang diberikan. Jadi kalau kesimpulan misalnya yang berubah itu, misalnya kesimpulan secara umum yang tadi. Tapi kalau yang spesifik misalnya, bahwa Anda sudah melakukan deteksi buah, dan Anda tahu bahwa buah busuk itu, ya bukan hanya dari kulit buah yang berubah warna, tapi juga bisa dari dari hasil analisis tekstur di kulit buah, tak mungkin itu bisa dirubah, kecuali si dosen penguji Anda itu sudah melakukan penelitian yang sama dengan Anda juga. Tak mungkin kalau itu spesifik. Anda sudah bilang bahwa deteksi buah busuk bukan hanya berdasarkan kulit yang berubah warna, tapi juga dari tekstur kulit buah. Itu kesimpulan Anda bilang itu ya. Lalu diperbaiki, misalnya. Ya tidak mungkin. Ya. Ini spesifiknya. Nah, tapi jadi kalau misalnya terjadi perubahan, itu paling perubahan terjadi ketika kesimpulan itu berlaku secara umum untuk metodologi atau metode yang Anda gunakan. Itu biasanya. Oke ya. Mudah-mudahan bisa terjawab, Kria. Terima kasih, Pak. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Jordi. Apa kabar Jordi? Siapa? Siap, Pak. Iya ya, nanti kita Izin, diskusi Pak. lagi tuh Jordi ya. Izin bukan, Pak, tentang ini juga, Pak. Oh ini juga, oh ya silakan. Oh, ya. Siap. Ini, Pak, kalau saya bertanya tentang gini, Pak, kan mungkin kita sama-sama udah tahu tapi masih belum terperinci gitu, Pak. Ini, Pak, kalau gimana sih tupoksi tugas dari dosen pembimbing maupun penguji gitu, Pak, peran-perannya gimana dan gimana sih pembagiannya gitu, Pak, sesuai sama penelitian apa gimana sih, Pak, gitu? Nggak sedikit apa sih, Pak, gitu, nggak spesifik gitu, nggak tahunya, Pak, gitu. Udah, baik, terima kasih Jordi. Jadi ada beda antara dosen pembimbing dan penguji, itu jelas ya bedanya. Dosen pembimbing ini menjadi fasilitator dan mengarahkan Anda dalam melakukan penelitian. Jadi jangan pula berharap dosen itu akan memberikan tutorial yang rinci dari penelitian Anda. Tidak. Ya, tapi dia akan mengarahkan. Jadi misalnya Anda meneliti, Anda stuck di satu bagian itu, Anda konsultasi itu. Nanti diarahkan, coba
Anda lakukan ini. Ya. Misalnya ini saya pernah ketemu nih 2 jenis mahasiswa yang berharap banyak dari dosen pembimbingnya, ya langsung. Jadi dia anggap dosen pembimbingnya ini kalau dia misalnya masalah, dia harus diselesaikan oleh dosen pembimbingnya, tidak ya. Nah, ada yang memang yang mandiri, mahasiswanya betul mandiri. Jadi dia ketika diarahkan dia langsung mencari sendiri. Nah, kalau yang itu biasa tuh. Kalau pertama-tama meneliti mungkin ekspektasi mahasiswa mungkin seperti itu karena belum masih belajar lah istilahnya ya. Jadi ketika dia mengalami masalah misalnya programnya nggak jalan, dia hadapkan programnya kepada saya tuh. Ini Pak, ini programnya nggak jalan Pak, ini yang jalan Pak. Dibuka codingnya. Oke, yang pertama tuh saya kasih tahu, oh ini coba perbaiki yang bagian ini ya, ada. Oke, itu baru bagian awal dia perbaiki. Beberapa hari setelah itu dia buat lagi program yang lain. Tadinya misalnya inputnya salah misalnya, kemudian di laporan salah lagi, dibawanya ke saya. Baru saya bilang, saya bukan harus memperbaiki coding kamu, tapi coba kamu cari tahu ini bentuk kesalahannya. Kalau misalnya salah di sini, kemarin kan sudah saya tunjukkan nih, Kak, salahnya di sini nih. Coba perbaiki bagian ininya. Ya, jadi bukan saya harus bekerja secara teknis untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan di dalam penelitian kamu gitu saya bilang. Baru dia paham setelah itu. Nah, jadi dosen pembimbing itu menjadi fasilitator, ya, menjadi tempat bagi Anda untuk melakukan konsultasi, ya, ketika Anda menghadapi masalah, ya, ada solusi yang diberikan oleh dosen pembimbing Anda, ya. Kemudian ketika Anda mengalami kebuntuan mencari literatur, sumber literatur yang diperlukan, Anda akan diberikan jalan keluar oleh pembimbing Anda. Itu dosen pembimbing. Dosen penguji, tugasnya menguji konten dari penelitian Anda. Nah, seorang dosen penguji ya, itu tentunya dia menguasai bidang yang akan diujinya. Ya, idealnya begitu. Jadi misalnya kalau topik penelitian Anda tentang machine learning, ya, maka dosen pengujinya memang orang yang penelitiannya atau dia punya passion di machine learning. Itu yang pas. Sehingga apa? Ya, dosen penguji, ya, itu akan memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang sesuai dengan bidang ilmu itu. Jadi dia berikan masukan, dia bukan menjudge ya, tapi dia menjadi second reader. Dia pembaca kedua. Dia baca lagi punya Anda tuh dia berikan masukan. Dia berikan kritik. Jadi kritiknya memang kritik membangun. Kalau misalnya Anda keliru di sini nih, ini perbaikannya. Coba saya pernah itu menguji, itu hitungannya salah. Jadi keliru perhitungannya itu. Jadi ketika saya hitung secara manual, gini hasilnya. Saya buka waktu itu. Jadi saya lihat kan, coba tampilkan programnya, saya bilang. Bagaimana kamu bisa dapatkan alfa 0, sekian itu hasilnya begini? Karena hitungan saya kok seperti ini, saya bilang. Oh ternyata memang iya keliru. Nah, jadi di situ, jadi setelah dibaca, kita nampak, oh ternyata dia keliru menempatkan variabel awalnya. Nah, jadi seorang dosen penguji itu menjadi second reader bagi skripsi Anda. Jadi bukan sebagai hakim, bukan menjatuhkan Anda, menyalah-nyalahkan Anda, itu tidak. Ya. Jadi itu peran atau tupoksi dari dosen pembimbing dan penguji. Dan jangan takut ya, Anda usah takut misalnya Anda takut dengan dosen tertentu, ada dosen wah ini kalau misalnya dengan Pak Roni payah uji ini gitu. Kacau kita nanti ini banyak kesalahan. Enggak. Ya. Anda kalau makin lama lulus makin payah kami di jurusan ini. Ya. Jadi kita juga buat regulasi di jurusan. 1 tahun mahasiswa tidak punya progres, kita ganti pembimbingnya. Kita tanya dulu tuh sama pembimbingnya, mau lanjut apa mau ganti? Karena udah 1 tahun, indikator dari kinerjanya adalah 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun tidak selesai, kita tanya tuh. Ya mungkin Anda bisa tanya lah sama Tirta ya.
Jadi Tirta itu sering lapor pada saya udah 1 tahun, ini Pak, daftar pembimbing mahasiswa yang sudah 1 tahun. Itu saya kirim ke grup WA tuh. Ini mahasiswanya udah 1 tahun. Gimana, mau diperpanjang atau mau dikembalikan ke jurusan, saya bilang. Nah, jadi kalau diperpanjang, dosennya komitmen untuk untuk bertanggung jawab menyelesaikan. Yang masalahnya kalau dikembalikan. Nah, yang kalau dikembalikan berarti yang harus menyelesaikannya ya kami pengelola lah, saya, Pak Aidil, saya. Karena kadang-kadang ada juga dosen yang tidak mau menerima misalnya dosen yang mahasiswa yang dikembalikan oleh dosennya. Karena bisa jadi terjadi juga kesalahan. Pertama, mahasiswanya memang tidak ada progres sama sekali. Ya, jadi 1 tahun tak ada ketemu dosen pembimbingnya. Kayak mana mau dilanjutkan, kata dosen pembimbingnya. Tidak pernah ketemu. Katanya. Apalagi di masa saat ini. Memang sejak masa online ini, itu jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu itu menurun. Ya, kita biasanya bisa sekitar 40% lah tepat waktu mahasiswa. Di 2016 dan 2015 itu hampir 40%. Tapi di 2016 tidak bisa, turun. Ya. 2016 itu masih untung ada 1 yang bisa 7 semester. 1 itu pun baru pertama di SI yang bisa selesai 7 semester. Yang 2014 masih 8 semester. 2015 juga masih 8 semester. 1 orang di 2016 yang 7 semester. Tapi di 2016 ini ketika kita mulai corona itu di situ pula sedikit mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu. Nah, seperti itu misalnya mahasiswanya tidak pernah komunikasi dengan dosennya. Di telepon malah dimatikan gitu. Ya, saya sebagai kajur misalnya itu dosennya itu ngomong kayak mana mau dilanjutkan. Saya telepon enggak diangkatnya katanya. Saya telepon dimatikannya. Kayak mana saya mau mengusahakan lagi. Dosen yang pembimbingnya saja sudah menolak, enggak mau dilanjutkan katanya. Enggak pernah komunikasi katanya. Saya telepon tak diangkatnya katanya. Nah, jadi saya penasaran, saya mencoba nelpon, memang dimatikannya. Nampak nama saya, mungkin udah nampak dia nama saya kan, langsung dimatikan. Nah, kayak mana kita mau seperti itu? Ya, kita berusaha juga mahasiswa supaya bisa cepat selesai. Ya, selesainya tepat waktu lah, harapan kita tepat waktu. Kalau bisa kita semuanya tuh selesai 4 tahun, 3,5 tahun atau 4 tahun. Ya, itu keinginan kita. Tidak ada niat kita mau melama-lamakan mahasiswa di sini. Semakin cepat Anda selesai, makin bagus. Bagus bagi prodi, ya, bagus juga bagi Anda. Dari sisi Anda mungkin mengurangi biaya, bagi prodi maka meningkatkan kinerja prodi. Ya, ketika diakreditasi, itu nilainya menjadi bagus. Bisa mahasiswa selesai 3,5 sampai 4 tahun. Nah, ada yang terlambat. Bagus. Nah, kita nih sekarang kalau saya mau jujur ya, terima banyak, keluar sedikit. Dan kita ini sudah diancam kemarin nih. Kalau seperti ini juga terus, kita hanya terima 1 kelas semester tahun depan. Karena tidak imbang lagi rasionya. Masih SI itu hampir 400 lebih. Dosennya cuma 9 yang terdaftar di Porlabnya Dikti. Rasionya tidak imbang lagi. Ya. Lebih, hampir 1:40. Jadi tidak mungkin, tidak ideal lagi. Dia idealnya misalnya 1:30 masih ideal. Ini udah 1:40. Ya, jadi kita ini sekarang kayak, kalau saya analogikan seperti mulut botol lah. Di dalamnya banyak, yang mau keluar tuh dikit gitu. Jadi kita pinginnya bukan menjadi mulut botol, memang masuk banyak, keluar banyak juga, atau masuk sedikit, keluar sedikit juga gitu. Ini enggak, masuknya banyak, hampir 2 atau 3 kelas. Ya ini 2 tahun belakang ini kita terima malah 3 kelas. Ya, yang keluarnya dikit, 40%. Ya, 2014 40%, 2015 40% juga, di 2016 turun. Ya, 2014 tuh sampai saat ini masih ada tuh berapa orang.
itu mau terancam DO. Ya. Jadi kemarin saya cari datanya, kayaknya ada beberapa orang di 2014 itu kayaknya enggak aktif lagi di semester ini. Ya, jadi itu apanya ya, tupoksinya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini banyak membahas masalah yang lain kita jadinya. Waktunya udah 4:21. Kita selesai nanti 4:45 ya. Jadi memang perkuliahan tak bisa juga seperti normalnya, karena beda ya. Beda mungkin model perkuliahan tatap muka dengan online ini. Ya bagaimanapun pasti beda. Mungkin ketika tatap muka interaksi kita itu apa ya, langsung dan kita bisa apa namanya, kita bisa berdiskusi secara apa namanya, intens ya, atau misalnya melakukan tanya jawab ya dengan langsung ya. Tapi kalau dengan sistem online ini ya ada keterbatasan. Ya, ini saja saya kalau sudah tampil satu layar nih, saya tidak bisa lihat nih seluruh mahasiswa saya. Paling banyak 6 orang nih sekarang yang bisa terlihat. Jadi kalau saya mau lihat yang lain, saya harus geser-geser. Beda kan kalau misalnya kita tatap muka, saya kan kelihatan semuanya mahasiswanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswanya yang apa, misalnya yang ngantuk misalnya, kelihatan gitu. Kalau di sini kan enggak kelihatan lagi nih. Ada yang ngantuk enggak kelihatan, yang matiin layar juga enggak kelihatan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Kita sampai 4 jam 3 kurang seperempat ya. Nah, ini adalah definisinya. Jadi masalah adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi beda antara ekspektasi dengan reality. Itu adalah suatu apa ya, masalah. Masalah kita sebut juga sebagai ide dari penelitian. Jadi masalah itu sama dengan ide penelitian. Masalah ini ya, dengan adanya masalah ya, maka akan mempermudah kita dalam menyelesaikan atau membuat rancangan penelitian. Ada beberapa kondisi yang harus dipertimbangkan di dalam pemilihan suatu masalah. Pertama, waktu ya. Kemudian yang kedua, biaya. Kemudian yang ketiga, kemampuan peneliti. Yang keempat, kontribusi penelitian bagi ilmu pengetahuan. Atau kita bilang juga ini 1T 3C ya. T3C, time, cost, ya, kompetensi, kontribusi, ya, contribution. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita menyelesaikan permasalahan. Waktu ini jelas ya. Jadi ketika kita memilih masalah ya, nanti mungkin ini jadi tugas juga ya, tugas dari pembimbing, termasuk tupoksi ya, seperti yang ditanya oleh Jordi tadi. Ketika seorang pembimbing itu memprediksi waktu dari mahasiswa bimbingannya. Ada mahasiswa misalnya, atau misalnya ya mahasiswa lah saya bilang, ini pengalaman pribadi ya misalnya, yang mempunyai masalah penelitian yang cukup kompleks. Dan dia idealis ingin menyelesaikan hal tersebut. Ya. Mahasiswanya ingin menyelesaikan tuh. Dan kita sebagai pembimbing kita tahu bahwa misalnya dengan beberapa masalah yang mau dia selesaikan, dia tidak bisa selesai 1 tahun. Kalau yang seperti ini, misalnya masalah yang mau dia selesaikan, misalnya ada 2-3 penelitian, ini selesai 2-3 tahun. Ya, maka kita potong, itu peran pembimbing di situ. Potong, kamu cukup selesaikan 1 ini saja, sudah cukup. Karena kriteria S1 itu juga apa ya, masalah penelitiannya itu hanyalah bagaimana mengimplementasikan sebuah metode pada kasus nyata. Itu saja cukup.
Ya. Jadi misalnya ada mahasiswa ini dia selain mengimplementasikan metode dalam kasus nyata, dia melakukan pengembangan terhadap metode itu lagi. Ya. Jadi dia ingin lihat metode ini kalau diberikan treatment seperti ini bagaimana hasilnya. Kemudian bagaimana dibandingkannya dengan metode sebelumnya. Nah, ini kan butuh waktu yang bukan 1 tahun, tapi bisa 2 sampai dengan 3 tahun. Ya. Nah, di situ misalnya peran dari seorang pembimbing. Jadi prediksi waktu, ya, penyelesaian dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua adalah biaya. Ya. Carilah masalah ya yang bisa Anda selesaikan atau terjangkau biayanya. Ya, ini biayanya terkait misalnya bagaimana Anda mendapatkan datanya, ya bagaimana Anda menganalisis datanya, ya. Jadi carilah masalah yang kira-kira ya biayanya tuh tidak mahal, ya. Jadi datanya itu mudah didapat, tuh misalnya bisa saja datanya dapat di lokasi penelitian Anda saat ini misalnya di Pekanbaru, ya. Ya. Kan kalau misalnya datanya ada di Sumatera Barat misalnya, atau ada di Sumatera Utara, atau ada di Jakarta, kan ini menjadi pertimbangan juga, ya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil data, lalu menganalisisnya ke Pekanbaru, kemudian mengkonfirmasinya lagi balik ke sana, ya. Apakah dengan analisis ini sudah sesuai datanya dengan yang misalnya informasi yang ada di tempat yang lain. Nah, ini kan perlu biaya, bolak-balik, ya, biaya transportasi bolak-balik, ya, belum lagi misalnya akomodasi yang harus Anda tanggung ketika Anda pergi mengambil data ya di tempat yang lain. Nah, ini menjadi pertimbangan juga dalam pemilihan sebuah masalah. Yang ketiga adalah kemampuan peneliti. Nah, ini relatif ya. Saya percaya bahwa mahasiswa itu punya kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan penelitian ya. Karena ketika Anda masuk atau lulus menjadi seorang mahasiswa ya Anda sudah mempunyai kemampuan tentunya yang lebih dari orang lain ya yang mungkin tidak bisa masuk atau kuliah di perguruan tinggi. Yang keempat, kontribusi penelitian bagi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tengok nanti hasil penelitian Anda itu apakah kalau invensi mungkin tidak atau penemuan tidak ya. Apakah ada kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Apakah ada kontribusi merevisi fakta? Apakah ada kontribusi dalam bentuk produk atau inovasi ya? Atau misalnya ada kontribusi dalam bentuk publikasi? Atau ada misalnya kontribusi misalnya dalam bentuk masalah baru, ya ini merupakan kondisi yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sebuah masalah. Nah, ini adalah beberapa sumber masalah, ya. Jadi beda ekspektasi dengan kenyataan, ya, ekspektasi dengan reality. Misalnya beda antara teori dengan praktek. Teorinya A, prakteknya B, ya. Kemudian apa lagi misalnya? Beda aturan dengan penerapan. Nah, itu salah satu contoh ya sumber masalah. Jadi penerapannya aturannya A, penerapannya B ya. Nah, ini adalah beberapa sumber masalah. Kemudian yang kedua adanya pengaduan. Ya. Adanya aduan dari orang. Ya, adanya aduan dari lembaga misalnya. Ya, seperti misalnya kebakaran hutan ya. Nah, itu kan adanya aduan tuh. Ya, aduan dari orang, aduannya dari lembaga ya. Bentuk permasalahan misalnya bagaimana mendeteksi kebakaran hutan misalnya, ya. Anda buat sistem pendeteksi kebakaran hutan misalnya. Kemudian yang ketiga sumber masalah itu adanya kompetisi. Jadi kalau ada persaingan ya di antara dua orang atau dua individu atau dua perusahaan ya, ini akan memunculkan permasalahan baru ya. Lalu bagaimana mendapatkan masalah penelitian? Jadi ada 5 ya. Pertama dari pengetahuan. Ya, dari pengetahuan ya misalnya Anda ingat
waktu masa belajar mulai dari kecil dulu ya. Kemudian Anda ingat-ingat lagi, oh ini bisa jadi masalah penelitian di bidang saya saat ini misalnya. Yang kedua, ya ini masih dalam ranah pengetahuan juga ya. Didapat dari membaca jurnal penelitian, majalah ilmiah, dan laporan-laporan resmi dari lembaga terpercaya. Nah, ini tip bagi Anda ya. Jurnal penelitian yang bagus itu dapat Anda cari di webnya Google Scholar, ACM, IEEE, atau Science Direct. Ini gratis ya sebenarnya, kalau yang Google Scholar gratis, tapi kalau yang 3 ini berbayar. Ya, tapi enggak usah tak khawatir berbayar, ya saya nanti tunjukkan caranya bagaimana supaya gratis. Kalau Anda mau nanti saya di pertemuan berikutnya di literatur review nanti saya akan berikan ya alamat website yang bisa membuka semua jurnal berbayar ini secara gratis. Kemudian yang ketiga, observasi. Ya. Jadi Anda melakukan pengamatan ya. Nah, salah satu observasi mungkin bisa dilakukan ketika Anda magang. Yang kedua, ketika Anda KKN. Itu melakukan observasi. Jadi ketika magang atau KKN itu coba amati apa kira-kira permasalahan yang Anda temukan ya, yang bisa diangkat menjadi penelitian. Yang keempat, pengalaman pribadi. Ya, misalnya terjadi aduan yang melibatkan Anda misalnya. Atau misalnya Anda mengalami ini pengalaman pribadi lah begini. Saya ada pengalaman pribadi misalnya begini nih. Saya pernah buat dulu sistem informasi geografis pemetaan tindak rawan kejahatan. Ya. Jadi waktu itu saya baca ya ada kejadian tuh di mana namanya tuh di Jalan Sudirman depan Bulog di depan Bulog atau dekat Hotel Pangeran waktu itu ada perampokan ya yang dirampoknya mati waktu itu, jadi ditembak di tempat karena dia bawa uang sekian juta. Nah ini penanganannya lambat. Kenapa? Karena kantor polisi tidak ada di dekat itu. Jadi ketika terjadi tindak kejahatan, itu orang tak tahu mau melapor kepada siapa misalnya. Ataupun kalau orang mau mengejar, orang berpikir, soalnya yang penjahatnya itu bawa senjata api. Jadi mikir 2 kali orang mau menolong. Nah, jadi kantor polisi yang terdekat itu adanya yang di Polda kan, pos polisi yang di daerah Simpang Raya, yang dekat Simpang Raya itu kan udah lama ditutup itu. Sejak adanya flyover itu kan ditutup pos polisi di sana. Ya. Nah, waktu itu saya buat sistem informasi geografis tindak pemetaan kejahatan. Jadi untuk memetakan di mana kejadian rawan kejahatan yang terjadi di Pekanbaru. Nah, salah satu output penelitiannya adalah membuat rekomendasi pendirian pos polisi. Jadi di mana yang banyak daerah rawan kejahatan, maka dibangunlah di situ pos polisi. Ya, itu dulu penelitiannya. Nah, kemudian yang kelima, dari hasil pertemuan ilmiah. Ya, jadi misalnya mengikuti webinar. Nah, kalau sekarang ini webinar istilah kayaknya. Itu adalah salah satu pertemuan ilmiah. Webinar misalnya tentang machine learning, ya, webinar tentang sistem informasi, misalnya ya, atau seminar ya, seminar ilmiah, ya, yang dilakukan oleh mahasiswa misalnya. Mahasiswa melakukan misalnya seminar ilmiah di kegiatan HIMA atau BEM ya. Ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan ide penelitian. Nah, untuk mendapatkan ide dari jurnal, ya carilah jurnal penelitian di situs penyedia dengan keyword ini. Ya, ini ada Google Scholar ya. Keywordnya ini research trend challenge topic on nama topik. Jadi kalau kita mau mencari tren penelitian apa saat ini yang sedang terjadi, ya ini kata kuncinya. Atau bisa juga dengan keyword survey review on nama topik. Nah, kalau ini sudah tahulah Anda apanya ya. Misalnya tren riset seperti ini. Misalnya Anda mau cari riset tren
research trends challenge topic on machine learning. Nanti keluar tuh. Machine learning itu ternyata trennya saat ini adalah big data. Ya. Jadi nanti baru Anda cari misalnya keyword berikutnya, survey review on big data. Misalnya. Atau misalnya Anda mau cari permasalahan di dalam big data. Apa saja misalnya, research problem challenge on big data. Misalnya. Ya. Nanti keluar tuh misalnya. Masalah-masalah yang ada atau yang sedang diteliti oleh peneliti di bidang big data. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana mendapatkan ide dari jurnal penelitian. Nah, lalu bagaimana cara menentukan topik penelitian? Ya. Tadi Anda sudah mencari tren. Ya, jadi Anda dapat trennya. Kemudian setelah Anda dapat tren risetnya, misalnya big data, Anda cari survei atau jurnal survei ya. Jadi atau jurnal review jurnal lah. Jadi review jurnal ini dia mengumpulkan beberapa jurnal yang sejenis. Jadi kalau survei review on big data misalnya, dia tampilkan semua review jurnal tentang big data. Jadi isinya dalam satu jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa jurnal-jurnal tentang jurnal-jurnal yang bersifat teknis dari big data. Ya, jadi untuk menentukan topik penelitian, kita mau big datanya ini ke arah mana misalnya? Misalnya big data menggunakan Hadoop misalnya, atau big data menggunakan Spark. Ya, misalnya mencari social preferences ya menggunakan big data misalnya. Anda cari dulu di survei papernya. Ya, social references in big data misalnya. Cari tentang survei papernya, ya. Kalau sudah diperoleh, kemudian cari dan baca technical paper yang biasanya ada dalam referensinya. Cari dalam daftar pusakanya. Ya, biasanya satu survei paper, ya itu isinya bisa 30 sampai 50 atau sampai dengan puluhan lah ya, puluhan technical paper yang ada di referensinya. Nah, survei paper ini adalah hasil penelitian dari review dan analisis banyak jurnal penelitian. Kita sebut juga ini technical paper ya, pada satu topik tertentu. Nah, technical paper ini itu adalah hasil penelitian pada satu topik tertentu yang berisi metodologi penyelesaian masalah. Jadi, pilihlah masalah yang dianggap menarik sebagai masalah penelitian. Nah, saya lihatkan mungkin contoh satu survei paper ya. Ada juga yang baru masuk lagi. Absensi belum dikirim ya? Belum, Pak. Ya, Belum, Pak. Belum, Pak. Saya kirim ke chatnya ya. Ya, Pak. Oke itu. Sunni sebentar.
Oke, ini contohnya. Yang mana nih? Nah ini. Ya, supply chain transparency through blockchain based traceability, ya, and overview with demonstration. Nah ini adalah contoh survei paper. Ya, jadi dia mengumpulkan beberapa paper yang sejenis mengenai blockchain, kemudian dibahas, disampaikan apa persamaan dan apa perbedaan dari masing-masing technical paper tadi. Nah kita bisa lihat contohnya di sini misalnya. Dikatakan bahwa blockchain based traceability solution and overview, ya. Ini dia sampaikan, ya. Ini penelitian Sianu tahun 2016. Ya. Kemudian dia bagi-bagi, ya. Di bagian blockchain ini nanti dia bagi-bagi. Pertama blockchain di bidang agrikultur, ya. Ini dilakukan oleh si ini, ya. Si peneliti ini Salah ya. Ini kayaknya pemain bola Salah nih, ya. Pemain bola Liverpool, ya. Tahun 2019, ya. Jadi dia meneliti mengenai kemampuan penelusuran terhadap apa namanya nih, soya atau apa namanya tuh, kedelai, ya, terhadap kedelai. Nah ini salah satu contoh penerapan blockchain di bidang agrikultur. Lalu dibilangnya lagi, misalnya ini untuk masalah keamanan pangan misalnya. Si Tian sudah melakukan. Tian ini siapa 2017? Kita tengok di daftar tadi Salah, ya. Melakukan di 2019 tentang kemampuan penelusuran untuk soya, kemudian untuk keamanan pangan si Tian melakukan katanya. Kita lihat di referensinya. Nah ini semua referensinya adalah technical paper semua. Ya. Kita cari dulu si Muhammad Salah tadi. Si Salah tadi yang. Ya. Nah, ini si Tian, ya. Ini Tian. Jadi dia buat tentang supply chain traceability terhadap makanan, ya, di Cina berbasiskan RFID dan teknologi blockchain katanya. Ya. Ini dibuat tahun 2016. Kemudian si Salah tadi, nah ini. Ya, jadi technical paper semua. Jadi blockchain based soybean, ya. Ini dilakukan di tahun 2019. Oke, saya lihatkan pada Anda paper Salah tadi. Jadi saya juga melakukan yang sama. Jadi mungkin saya bilang seperti ini, saya juga bikin sama misalnya, ya. Jadi kalau saya cari review papernya, saya cari lagi paper teknikalnya. Ini papernya si Salah. Ini, ya. Jadi saya ingin tahu, ada terlihat nih? Terlihat, Pak. Ada, Pak. Misalnya saya mau lihat, oh apa sih yang ditulis oleh si Salah? Di sini kan saya baru melihat ini saja misalnya. Secara garis besar saja misalnya disampaikan oleh si apa nih? Si Suni nih, Suni namanya dia. Ya si Suni. Suni ini cuma secara sekilas saja dia bilang, ya, bahwa teknologi blockchain sudah digunakan untuk supply chain bidang pertanian, yaitu si Salah sudah mengenalkan tentang framework baru untuk penelusuran kedelai, ya. Nah, framework ini, ya, itu dibuat dalam prototype blockchain public ini, ya. Nah, jadi ada blockchain public Ethereum. Nah, kemudian dia sampaikan di sini, ya, tujuannya adalah memberikan transparansi dalam rantai produksi, ya. Jadi yang berisi tentang perusahaan ininya, ya, perusahaan pembibitannya, petaninya, ya, dan sebagainya, ya, sampai dengan customernya. Nah, kemudian dia sampaikan, ya, ada sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber dari produk, ya, ini sistemnya.
Tapi hanya sampai di sini saja dia sampaikan. Ya. Jadi cuma satu paragraf dia bilang. Nah, saya ingin elaborasi lagi ini. Tentu saya harus cari misalnya, cari paper yang tekniknya, si yang ditulis oleh Salah. Ya, saya cari misalnya ini yang ditulis oleh si Salah misalnya. Salah nulis, nah ini. Ya, nah ini yang ditulis secara teknis oleh Salah. Jadi dia tulis tentang blockchain ini ya. Dia tulis ini lengkap di sini. Jadi bagaimana rantai produksi itu atau pelaku bisnis itu terlibat dalam rantai produksi ya yang akan diterapkan pada teknologi blockchain. Ya, jadi perusahaan pembibitan ya dia menyediakan bibit ya. Kemudian ini petaninya ya. Nah, ada di sini semua. Jadi diagramnya ada di sini ya. Kemudian pendekatan yang digunakan juga ya. Sistemnya bagaimana prinsip kerja sistemnya dia jelaskan di sini semuanya. Nah, ini ada diagramnya. Ya, bagaimana sistem blockchain tadi ya melibatkan semua stakeholder yang terlibat di dalam bisnis kedelai ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, selesai ini. Slide-nya masih banyak, nanti bisa dibaca baru sampai 10. Sementara slide-nya ada sampai 29. Belum sampai di main map. Ya. Nah, mungkin nanti dibaca saja dulu ya. Saya berikan yang cepat saja. Supaya ini ya. Saya dapat gambaran terhadap tugas yang akan diberikan, yang akan dikerjakan nanti. Ini udah terlihat nih? Udah, Pak. Udah, Pak. Iya, terima kasih. Nah, ini adalah bidang penelitian di bidang komputer ya. Ada secara garis besar kita bagi 5 ya, ada 5. Kemudian ini adalah topik-topik penelitian ya. Ini terkait juga dengan bidang bidang ilmu komputer ya. Jadi sistem informasi SIG ini masuk dalam ranah sistem informasi ya. Kemudian mobile computing, machine learning atau data mining, citra digital ini masuk dalam ilmu komputer misalnya ya. Nah, kemudian masalah ini diidentifikasi untuk melihat tujuan dan sasaran penelitian. Ya, jadi tujuan ini itu ada relevansinya dengan rumusan masalah. Kemudian sasaran penelitian ini siapa yang menjadi objek penelitian kita. Ya. Tapi biasanya di dalam penelitian skripsi, ya kita jarang biasanya menuliskan objek penelitian misalnya. Ya rasanya jarang juga mau sampai ke penerapan ya. Mau sampai ke penerapan. Misalnya Anda buat sistem lalu Anda mau terapkan. Itu biasanya jarang ya. Paling Anda buat sistem ya sesuai dengan bisnis proses yang ada di perusahaan atau di tempat objek penelitian Anda. Ya, tapi kalau sampai ke implementasi atau penerapan itu biasanya agak jarang. Ya, tapi kalau mau sampai ke sana boleh juga. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi masalah itu membantu peneliti untuk mengetahui variabel yang digunakan dan alat ukurnya apa. Ya, ini akan kita bahas nanti tentang literatur review ya. Jadi literatur review ini mendukung dalam penyelesaian penelitian. Ya, isinya adalah pengumpulan bahan atau landasan teori yang sesuai dengan masalah penelitian. Ya, jadi isinya biasanya jurnal, artikel, buku, majalah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh hubungan antara research perumusan masalah dengan literatur review. Ya, jadi ini adalah research problemnya, bagaimana menentukan kematangan dan mutu buah sawit dari citra digital menggunakan metode non-destruktif. Ini adalah literatur review-nya. Literatur review-nya masih diambil yang aslinya. Ya, tentu ini tidak sesuai ya. Ini kalau kita tulis misalnya di skripsi, lalu ini literatur review-nya kan enggak masuk. Ya, ini harus diubah ke dalam bahasa kita ya. Nah, ini yang mendukung ya
untuk menentukan kematangan dan mutu buah sawit dari citra digital, sudah ada orang meneliti ya bahwa banyak kriteria yang bisa digunakan untuk mendefinisikan bagaimana kematangan dari buah sawit. Ya. Kemudian kematangan buah sawit itu bisa diklasifikasikan ya dari citra ya, dari image ya. Jadi image-nya itu ya image dari apa namanya? Dari buah sawit ya. Nah, jadi untuk mengklasifikasinya itu dapat menggunakan atau digunakan image dari buah sawit. Nah, ini adalah landasan teori kita untuk menentukan research problem yang akan kita selesaikan. Nah, research problem itu sendiri adalah detail masalah atau rumusan masalah itu sendiri adalah detail masalah yang akan diselesaikan. Ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan. Bentuk dari rumusan masalah ini adalah pertanyaan. Nah, jawaban pertanyaan ini itu diperoleh dari pengumpulan data. Jadi gunakanlah kalimat tanya seperti bagaimana, mengapa, apa, seberapa, dan sebagainya. Ya, atau bisa juga mengembangkan ini ya, konsep 5W 1H. What, why, when, who, where, how. Jadi kapan, ya, apa ya, kenapa, ya, di mana, ya, siapa, kapan, ya, siapa, di mana, dan bagaimana. Ya, ini bisa dikembangkan nih nanti. Ya. Jadi gunakanlah konsep 5W 1H untuk membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang baik itu menguraikan dari hal yang sifatnya umum atau general ke hal yang sifatnya spesifik. Rumusan masalah menentukan variabel penelitian, jadi apa saja yang akan diteliti. Kemudian menentukan literatur review atau teori yang relevan. Kemudian menentukan juga dugaan awal atau hipotesis, data yang akan dikumpulkan dan akan dianalisis, metode yang akan digunakan, ya. Jadi algoritma apa yang akan dipilih, ya. Ini juga ditentukan dari rumusan masalah dan kesimpulan, karena kesimpulan nanti menjawab dari rumusan masalah yang dibuat. Ada 3 rumusan masalah. Pertama deskriptif, ya. Ini bisa dibaca nanti. Yang kedua adalah komparatif. Kemudian yang ketiga adalah asosiatif. Ya. Nah, ini ciri dari rumusan masalah yang baik. Pertama adalah mempunyai nilai penelitian, kemudian layak, ya, layak dijadikan sebuah penelitian. Jadi kriteria layak ini adalah adanya metodologi, data tersedia, ya, cukup biaya dan waktu. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ya, ini berdasarkan yang apa tadi ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, ini adalah contoh dari hubungan masalah penelitian, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, ini bagaimana masalah penelitian, bagaimana menentukan kematangan dan mutu buah sawit dari citra digital menggunakan metode non-destruktif. Rumusan masalahnya, kalau kita menggunakan pendekatan neural network atau menggunakan pendekatan machine learning untuk menentukan kematangan buah, ya. Kita sebutkan bagaimana algoritmanya. Ini kata tanya ya, bagaimana algoritma neural network itu menentukan kematangan dan mutu buah sawit. Yang kedua, bagaimana akurasi dari algoritma yang digunakan ini. Nah, tujuan penelitian itu sebenarnya relevan atau ada hubungan dengan perumusan masalah. Kalau di perumusan masalah itu menggunakan kata tanya, ya, di tujuan penelitian itu tidak lagi menggunakan kata tanya, tapi maknanya hampir mirip. Ya. Ketika di rumusan masalah, kita akan menentukan algoritma atau akan mengukur bagaimana algoritma neural network itu menentukan kematangan dari mutu buah sawit. Jadi kita bilang saja di sini, mengukur atau misalnya mengidentifikasi kematangan dan mutu buah sawit menggunakan neural network. Ini ketinggalan nih, harusnya ada neural network-nya di sini ya. Jadi tujuan penelitiannya sesuaikan saja dengan rumusan masalahnya, cuma bedanya tidak ada kata tanyanya ya. Dan ini ada hubungan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, ya, rumusan masalah kita adalah bagaimana mengukur akurasi algoritma neural network untuk
kematangan dan mutu buah sawit. Jadi di sini dibuat saja mengukur akurasi algoritma neural network dalam mengidentifikasi kematangan dan mutu buah sawit. Ya, jadi akan aneh ya nanti kalau misalnya Anda membuat rumusan masalah itu tidak nyambung dengan tujuan penelitian. Ya. Nah, itu nanti kalau itulah gunanya ya kita belajar metodologi penelitian ini. Ya. Karena begini ya, kalau misalnya di Prodi MI ya, Prodi MI kan tidak ada belajar metodologi penelitian. Ya. Dan kita memang kalau Anda lihat di TA-nya MI itu memang tidak ada rumusan masalah di sana. Di MI itu yang ada cuma batasan masalah dan tujuan penelitian. Ya. Jadi kalau di SI rumusan masalahnya ada, batasan malah tidak ada. Kita hilangkan batasannya. Ya. Karena apa? Batasan masalahnya itu sebenarnya sudah terukur ketika Anda menetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya. Jadi kalau di S1 biasanya atau di SI ini kita tidak ada tidak ada subbab batasan masalah. Kalau masih ada muncul subbab batasan masalah berarti itu melihat dari TA-nya MI ya. Jadi kalau di SI cuma ada rumusan masalah, tujuan penelitian. Jadi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ya. Nah, kalau di MI latar belakang batasan masalah, tujuan penelitian. Itu aja. Atau tujuan pelaksanaan, bukan tujuan penelitian, tujuan pelaksanaan. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah desain metodologi. Nanti bisa dibaca lah ini ya, karena sudah ada blok diagramnya tadi ya. Nah, ini juga terkait dengan literatur review. Desain metodologi itu menggunakan metode yang terbaru. Jadi dalam metodologi itu nanti ada metode penelitian. Ya. Jadi apa algoritma yang digunakan itu disebut sebagai metode penelitian. Sementara metodologi adalah kerangka teoritis dan filosofis menyelesaikan penelitian. Jadi di situ bisa jadi ada langkah-langkah penyelesaian, bisa jadi ada alat dan bahan, bisa jadi ada landasan teorinya. Ya, itu namanya metodologi penelitian. Nah, untuk metode, pilihlah metode yang terbaru. Ya, jadi terkait dengan literatur review tadi ada time relevance ya. Jadi gunakanlah jurnal atau bacaan yang terbaru, 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Oke, ini saya skip, ini bisa dibaca nanti. Nah, untuk pengumpulan data ya, itu junjunglah prinsip etika dalam kegiatan penelitian seperti jujur, objektif, integritas dan lain-lain. Ya, jadi jujur mengumpulkan datanya, objektif ya tidak subjektif ya, integritas ya satu kata antara tindakan dan perbuatan. Oke, tindakan dan perbuatan sama ya? Sama, Pak. Jadi apa tuh namanya? Satu kata antara ucapan dengan tindakan. Nah, itu beda tuh ya. Apa yang dibilang sama dengan yang dilakukan. Nah, ini namanya integritas. Ya. Nah, kemudian dalam pengumpulan data ada 2 jenis data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Nanti kita akan bahas ini dalam penelitian kuantitatif ya, apa beda antara kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi kalau sekarang ini garis besarnya kualitatif adalah data yang berisi nilai kualitas, sementara kuantitatif itu data yang berisi angka-angka ya. Nah, analisa data ini adalah proses pengamatan, pengolahan dan penarikan kesimpulan dari pengumpulan data. Data disajikan berdasarkan ya, jadi data analisis ini disajikan berdasarkan metode penelitian yang dipilih. Ini menjadi jawaban dari masalah penelitian dan nanti data yang dianalisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Nah, hasil penelitian ini adalah hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian. Interpretasikanlah secara objektif. Bila hasil penelitian belum jelas, sebaiknya pernyataannya atau pernyataan hasil penelitiannya dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi ini jarang orang kayak gini nih. Ya. Jarang nih. Kalau yang saya bilang bagian ini sebenarnya jarang nih kalau ada belum jelas ini berarti kayaknya penelitiannya mungkin belum apa ya. Ini mungkin untuk orang-orang sosial lah kayaknya nih. Kalau hasil penelitian belum jelas ya. Kalau bidang kita sepertinya sudah ada. Ya.
dan nampak hasilnya. Apalagi kalau implementasi sampai membuat program itu udah nampak hasil penelitiannya. Oke ya. Nah, kesimpulan itu ditarik setelah penelitian dilakukan. Ya, jadi kesimpulan itu adalah hasil akhir dari penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis, dan kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah penelitian. Ini ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk menarik kesimpulan. Pertama, reviewlah kelemahan yang ada dalam penelitian. Jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi, berikan solusi untuk memperbaikinya. Ya, jadi jangan cuma menyampaikan kelemahan tapi tidak ada solusinya misalnya. Misalnya di kesimpulan diberikan bahwa algoritma ini komputasi waktunya lama, sudah begitu saja. Itu kan kelemahan, harusnya berikan solusi. Nah, mungkin bisa ditambahkan, algoritma ini waktu komputasinya lama, oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan metode yang lain, misalnya, atau metode, misalnya spesifik, bukan metode unsupervised, misalnya, atau yang supervised, tapi dengan yang tidak menggunakan hidden layer, misalnya gitu. Kemudian hindari atau janganlah tulis kata-kata yang menimbulkan keraguan. Jadi hindari kata mungkin, kiranya di dalam sebuah kesimpulan. Yang kelima, sampaikanlah jika ada masalah lain yang ditemukan sebagai penelitian selanjutnya bagi pembaca penelitian Anda. Nah, yang bagian terakhir adalah mind map. Jadi mind map ini adalah diagram ya yang digunakan untuk memvisualisasikan. Jadi mind map adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi secara terorganisasi. Ya, jadi mind map ini sifatnya hierarki. Jadi ada urutannya ya, mana yang awal, mana yang akhir, mana yang bagian duluan, mana yang bagian akhir ya. Yang menyajikan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Ya. Nah, biasanya mind map ini dibuat dalam satu konsep ya. Nah, konsep itu nanti akan ditaruh di bagian tengah biasanya, di bagian tengah. Kemudian nanti akan diasosiasikan dengan beberapa ide selanjutnya ya. Jadi beberapa ide yang berasosiasi dengan konsep tersebut. Nah, ide itu bisa disajikan dalam bentuk image ya. Kemudian kata-kata atau bagian dari kata-kata. Nah, ide utamanya itu nanti akan dihubungkan secara langsung ke konsep utama. Kemudian cabang-cabang lainnya ya nanti ada ide cabang lainnya ya yang berhubungan dengan ide utama tadi. Jadi cabang dari ide utama itu nanti membentuk apa namanya ya? Membentuk subtopik lah di dalam mind map tadi. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, jadi ini contoh mind mappingnya. Ini konsep utamanya. Ya, ini major idenya. Ya. Nah, ini subtopiknya misalnya. Nah, ini tugas Anda. Pertama, yang tugas 1 ini ya, reviewlah jurnal penelitian bidang komputer. Yang akan direview jurnal penelitian di bidang drone atau UAV. Sudah saya sediakan jurnalnya, jadi jurnalnya sudah tersedia. Nanti Anda menyajikan dalam bentuk mind map menggunakan aplikasi Xmind. Jadi ini harus Anda install nih Xmind ini. Cari saja ini free kok. Free atau berbayar ya? Kayaknya ada yang free atau berbayar tadi. Tapi pakai saja lah Xmind. Ini tampilan Xmind ini. Kalau yang free mind itu tampilannya sangat sederhana sekali. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa membuat peta pemikiran seperti ini ya. Jadi kalau Anda baca jurnal, kemudian Anda buat peta pemikirannya. Ini bagiannya apa, bagiannya apa, bagiannya apa ya. Nanti Anda sudah bisa buat subtopiknya nih. Misalnya, oh bagian ini dia membahas tentang ini misalnya. Ya. Bagian yang ini dia membahas tentang ini. Sehingga nanti ketika Anda mau mencari referensi terhadap satu jurnal, mungkin Anda bisa membuat peta pemikiran terlebih dahulu. Jadi tidak usah baca, tapi seperti men-scan saja. Baca singkat, kemudian oh ini pokok pikirannya ini. Ya. Untuk bagian yang ini pokok pikirannya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, dalam menyajikannya ikuti saja subbab yang ada di jurnal penelitian. Jadi misalnya untuk membuat major idenya, ya, major idenya, ide utamanya itu buat saja sesuai dengan subtopik penelitian misalnya. Subbabnya ya, subbabnya. Jadi ini adalah judulnya. Oke ya.
Yang konsep utamanya kita buat saja judulnya. Konsep utamanya kita buat saja judulnya. Kemudian yang ini adalah major idenya adalah sub babnya, ya. Seperti ini misalnya yang tadi ya. Nanti saya tampilkan bagaimana membuat ininya, mind map-nya. Kemudian ringkaslah kalimat yang ada dalam subbab sebaik mungkin sehingga masih mempunyai makna yang sama dengan tulisan di jurnal. Ini yang nanti Anda tuliskan dalam ininya, dalam cabang-cabangnya. Jadi misalnya subbab ini ya tentang note taking, misalnya apa saja apa penjelasannya. Buat saja ringkasan yang secara substansi itu tidak berbeda jauh dengan jurnal aslinya. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya sajikan jurnal tadi. Jurnal yang tadi saja saya sajikan. Oke, ini misalnya ya, contohnya ini. Ini misalnya. Ini jadi konsep utamanya. Jadi blockchain based soybean traceability ini, ya. Ini jadi konsep utamanya. Kemudian yang menjadi major idenya itu introduction. Nah, dari sini nanti introduction ini Anda ringkas saja, baca saja misalnya, ya diskusikan nanti bersama-sama. Kira-kira apa pokok pikirannya di sini? Ya, jadi pokok pikirannya mengenai apa? Itu diringkas saja, ya, tapi tidak menghilangkan substansi dari yang aslinya. Jangan pula diringkas nanti berbeda dengan yang aslinya gitu. Ya, itu bukan meringkas namanya. Nah, kemudian itu major ID pertama. Yang ini ada major ID kedua, related work. Jadi buat saja seperti itu. Jadi untuk major idenya buat subbabnya. Untuk konsep utamanya itu buat judul dari jurnalnya. Ya. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa. Kurang, Pak. Gimana? Bisa dipahami? Saya kurang paham, Pak. Cara buat mind map-nya itu tadi, Pak. Sebenarnya ada di sini mind map-nya, cuma saya belum install ya. Masih mau nunggu, karena waktunya udah lewat nih sebenarnya. Biar saya install sebentar mind map-nya. Mau nunggu enggak? Gimana? Masih mau menunggu? Kalau mau menunggu biar saya install sebentar. Biar saya tunjukkan bagaimana membuat mind map-nya. Kalau tidak kita tutup aja. Karena enggak susah juga buat mind map-nya. Cuma diinstal nanti ya, aplikasi biasa ya. Tinggal drag and drop saja. Mungkin dari kawan-kawan lain, Pak, ada nggak? Gitu. Gimana? Cukup? Kita cukupkan? Kalau kita cukupkan enggak apa-apa, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Nanti saya cuma perlu kelompok, Anda store ke saya kelompok Anda. Keseluruhan ya. Nanti saya kirimkan jurnalnya. Jadi ada 8 jurnal yang tersedia. Ada sekitar 4 bahasa Inggris apa 4 ya? 4 bahasa Inggris kayaknya, 4 bahasa Indonesia. Ya. Jadi jangan ini dulu ya. Nanti jangan pula Anda kecil hati. Misalnya kalau saya kirimkan ke kelompok yang lain ada yang bahasa Indonesia. Mungkin di tugas pertama dia dapat bahasa Indonesia, tapi nanti di tugas kedua yang dapat yang bahasa Inggris lagi. Jadi akan saya selang-seling seperti itu. Ya. Ini kebetulan jurnal yang mau direview ada yang bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia kan lebih mudah meringkasnya kan. Tapi kalau bahasa Inggris kan juga enggak terlalu susah. Sekarang udah banyak translatornya ya. Anda bisa pakai Google Google terjemahan, udah cukup baik. Nanti tinggal dianalisis hasil terjemahannya. Kalau belum pas ya bisa ditulis ulang atau Anda analisis lalu Anda sintesiskan ya. Kira-kira ini pas atau tidak dengan
masalah penelitiannya. Ya. Oke ya, silakan nanti di-store-kan nama kelompoknya terlebih dahulu. Saya punya papernya 8, nanti saya akan sebutkan misalnya ini yang paper ini dari ini sampai ini. Ya. Nah, kapan dikumpulkan? Kumpulkannya Sabtu depan, tanggal 6 ya, sekitar jam 12 siang paling lama. Kemudian buat buat minggu depan, kita masih masuk di Sabtu atau mau masuk kembali ke hari biasa, hari Senin? Sudah selesai semua KP-nya? Kalau sudah selesai, kita balik lagi ke hari Senin. Ini kemarin karena Nick Halen kan minta ada pertimbangan bagaimana yang KP katanya. Karena setahu saya yang KP juga sudah ada yang selesai di tanggal 18 ya. 18 Februari kemarin katanya sudah ada yang selesai. Ya. Oke, silakan. Minggu depan kita masuknya di Senin atau Sabtu? Kalau Sabtu berarti masuknya tanggal 6, sama, jamnya jam 1:30. Tapi kalau misalnya masuk Senin, ya masuk seperti biasa di tanggal 8. Masih ada yang KP gimana? Silakan tanggapannya. Senin saja, Pak. Senin ya? Senin aja, Pak. Senin aja, Pak. Oke, berarti Senin. Ya karena saya enggak mau nanti ada apa ya? Jadi apa pula saya nantinya? Jadi apa ya? Kemarin ada BEM menyampaikan waktu evaluasi terhadap pembelajaran online. Itu ada dosen yang memberikan kuliah di hari Sabtu. Saya jangan ya. Itu keberatan mahasiswanya kayaknya. Jadi mahasiswa keberatan karena hari Sabtu itu digunakan untuk libur. Ya. Nah, makanya saya bilang di grup itu ini bukan jadwal tetap tapi jadwal sementara karena yang untuk mengakomodir yang KP. Ya. Kalau sudah selesai KP kita balik lagi ke hari Senin. Ya. Oke ya, jadi minggu depan kita Senin dan tugasnya tetap hari Sabtu karena hari ini kuliahnya hari Sabtu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Terima kasih. Saya, Pak. Ya. Pak, mau nanya. Ya. Jadi Senin masuk tuh Senin besok ini Pak atau 1 minggu lagi? Senin tanggal 8. Senin besok hari ini penggantinya. Oh gitu Pak. Pak, mau nanya, Pak. Yo, silakan. Kalau misalnya kelompok saya misalnya dapat jurnal yang bahasa Inggris, itu nanti di mind map-nya di cabang-cabangnya pakai bahasa Inggris juga kalimatnya atau pakai bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Indonesia. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, kalau bahasa Inggris kecuali kalau paham bahasa Inggrisnya nanti. Kita mau meringkas. Bisa enggak meringkas bahasa Inggrisnya nanti dalam bahasa Inggris juga? Oke, Pak, makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Telah juga meluangkan waktu yang mengikuti perkuliahan pengganti pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.